Teman-teman, kami anak-anak Bengkayang, Kalimantan Barat suka sekali bermain di hutan. Lang, loh. Ini mah. Di kasang sepuro. Wala na ta kulit kayu mo nga diya ja. Ya bilang tok mite toin mapilai yang mentunuk nih. Jaja nih ja. Di hutan juga sering kami temui bermacam tanaman. Bahkan tak jarang kami bisa mengambilnya untuk dimakan. Seperti yang ini nih, buah kacang hutan atau yang biasa kami sebut samporop. Uniknya, kacang berukuran jumbo ini tumbuhnya bukan di dalam tanah, tapi menggantung. Batangnya menjalar mengikuti pohon di sekitarnya. Oh, iki nga ayu gano. Oh, nah, di. Nah. Ya, kap. Akan tak jual tu. Kita mit nih. Yo, nah. Mit. Ti. Tak jual tu. Nah, ti. Pak ayu ti nah. Kali ini kami sangat beruntung karena tidak setiap saat kami bisa menjumpainya. Biasanya, samporop berbuah lebat hanya di penghujung musim hujan. Cara memetiknya gampang banget. Tinggal putar dan tarik saja. Ayo dah. Mun kasak mun eh. Ya. Yo. Rambut dia. Pam. Mogok kan dah ingat ti. Mogok. Mogok. Ya, balik. Ya. Sebelum dimasak, samporop kami kupas dulu untuk mengambil bijinya. Meski bentuknya mirip sekali dengan kacang, samporop punya kulit yang tebal. Jadi perlu parang atau pisau untuk membukanya. Nah, ini dia biji kacang hutan yang bisa kami makan. Hihihi, pantas saja disebut kacang jumbo. Rupanya isinya pun tidak kalah jumbo. Mantap! Rencananya biji samporop akan kami rebus di sini. Jadi tidak perlu membawanya pulang ke rumah. Biar seru. Betul tidak, teman? Yo, cukup ya Kotile. Cukup. Oh iya, teman. Biji samporop ini mengandung getah. Harus dicuci sampai bersih dan direbus cukup lama. Pastikan air dalam bambu cukup ya. Jangan sampai kering sebelum matang. Ya, depan Febri. Saat memasak di hutan, pastikan memilih lokasi dekat dengan sumber air ya, teman. Supaya nanti selesai memasak, bisa lebih mudah untuk mematikan apinya. Masak ti Febri ya? Boleh. Saya pakai nak. Ya. Setelah hampir semua bagian bambu terbakar, tandanya masakan kami sudah matang. Yuk, Feb, bantu aku mengangkatnya. Selamat makan. Enak nih. Rasanya mirip seperti biji buah nangka, tapi teksturnya agak keras. Koit nih. Lang. Oi, Oke, gula mana? Febri oke. Mana teh kana yung mana? Sip ya. Naleh. Wah, itu ide bagus, Des. Mumpung kami punya banyak gula, boleh deh kita makan samporop dengan gula pasir. Kebetulan Febri membawa gula untuk Bibi. Karena Bibi mau membuat manisan untuk acara syukuran di rumah adat. Tapi tak apalah, kami minta gulanya sedikit. Manisan yang akan kami buat kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Karena bukan dibuat dari buah pepaya, mangga, atau salak, melainkan dari buah hutan. Menikah dia. Buka. Kami menyebutnya buah belimbing hutan. Dari bawah terlihat mencolok karena kulit buahnya berwarna merah terang. Sayangnya, pohonnya cukup tinggi dan licin. Nakit lang. Lang, nakit lang. Rabut dia. Nakit nih.
Sama seperti beberapa jenis buah hutan yang lain, belimbing hutan ini hanya berbuah lebat 1 tahun sekali. Biasanya bersamaan dengan musim panen raya si raja buah atau durian. Bentuknya sangat mirip dengan belimbing, tapi karakter buahnya bergerombol seperti duku. Jadi memetiknya gampang banget. Tidak hanya dijadikan manisan, buah langka ini juga bisa dijadikan bumbu masak. Biasanya untuk memasak ikan atau daging beraroma kuat. Mau pokok calang, Mun. Ya. Mun. Nakit nek. Iya, nakit nih, cukup. Lang musukup tak tilang. Iya lah. No, mau pokok. Iya. Ya, Ya tabu. Iya, sudah cukup nih. Yuk, kita lanjutkan petualangan. Teman, sebelum kami pulang, ada satu lagi jenis buah langka yang akan kami petik. No. Ini dia teman. Kami biasa menyebutnya buah ungkap. Kalau diperhatikan, bentuk buah dan pohonnya sangat mirip dengan buah salak. Hanya saja kulit buahnya berwarna terang saat sudah masak. Ayo, mau siap tu nih. Ya, lingat. Ya, ayo lagi. Ayo. Agi mau siap tu nih. Awas, hati-hati teman. Buah ungkap ini berada di antara pelepah yang berduri tajam. Ceroboh sedikit saja, tangan kita bisa terluka. Teman, hari ini kami sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk acara syukuran di rumah adat. Mana ringan. Iya. Masak ekor dua sana. Aduh. Kejar ingannya seban buah. Ada 2 jenis olahan makanan yang akan kami buat, yaitu manisan belimbing hutan dan masakan ikan asam. Yuk, sekarang kita mulai dari olahan yang pertama, manisan belimbing hutan. Kulit adalah bagian buah yang kami jadikan manisan. Setelah dikupas, pisahkan kulit dengan daging buahnya. Berbeda dengan kulitnya, daging buah ini sangat manis dan bisa langsung dimakan. Nah, isi ini. Rasanya mirip seperti buah manggis dan terdapat biji keras di dalamnya. Oh iya teman, sebelum direndam dengan air gula, kulit buah lebih dulu dicuci bersih dan direbus. Merebusnya tidak perlu lama teman. Setelah air mendidih, masukkan kulit buah ke panci dan tunggu kira-kira 15 menit. Lalu angkat dan dinginkan. Jangan lupa tambah gula pasir dan aduk sampai tercampur rata. Lalu diamkan selama kurang lebih 3 jam. Sambil menunggu manisannya jadi, sekarang kita bantu Bibi masak ikan asam yuk. Tumbuk dan haluskan semua bumbu yang sudah dicuci bersih. Jangan lupa tambah lengkuas. Nah, kalau yang ini bagianku teman, menyiapkan ikan sebelum dimasak. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, yuk saatnya masak. Teman, aku senang sekali membantu Bibi memasak. Karena aku jadi banyak tahu tentang bumbu dan cara memasak yang benar. Setelah bumbu dan daging ikan dipanaskan, jangan lupa tambahkan sedikit air supaya tidak gosong saat ikan masak dan bumbunya meresap sempurna teman. Terakhir, baru deh kulit belimbing hutan sebagai pelengkapnya. Jaga apinya sampai masakan matang dan siap dihidangkan. Teman, ini adalah waktu yang kami tunggu. Membawa hidangan makanan ke Bung Kupwa yang berada di kampung adat suku Dayak Bidayuh.
Bangunan unik dan khas ini adalah tempat kami biasa menggelar acara adat. Salah satunya adalah acara syukuran seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Sudah ada beberapa pemangku adat dan keluarga yang menunggu kami. Acara dimulai dengan doa bersama. Meski sederhana, tapi acara ini sangat hikmat. Selanjutnya, tugas kami menyajikan hidangan makanan. Ada ikan asam, manisan kulit belimbing hutan, buah ungkap, dan beberapa kue tradisional lainnya. Semuanya enak dan bikin kenyang. Teman, tradisi doa dan makan bersama adalah bentuk syukur dan pengharapan yang baik. Tidak hanya untuk hasil panen yang melimpah, tapi juga untuk kehidupan yang sejahtera. Satu, dua. Sebelum memulai permainan, aku mau peregangan tubuh dulu nih. Selamat datang di waterboom alami kami, teman. Di sini kami biasa mandi-mandi sambil bermain. Cihoy, seru! Ini nih permainan favorit kami. Namanya belongsor atau seluncuran. Tapi permainan ini tidak bisa kami mainkan di sembarang tempat. Hanya di aliran sungai berbatu dengan permukaan licin seperti ini. Riam Pelayo ini adalah salah satu air terjun kebanggaan warga Bengkayang. Asik banget nih, apalagi kalau permukaan batunya basah. Dijamin meluncurnya semakin seru. Cihoy! Bahkan kami bisa meluncur dengan posisi berdiri. Tapi tetap hati-hati ya. Teman di rumah penasaran, pengen tahu rasanya? Yuk datang ke kampung kami. Dijamin seru deh. Ayo, cepat kawan, ikut aku. Teman, ini nih salah satu buah hutan yang sedang berbuah lebat. Namanya buah rambai atau yang biasa kami sebut ulap. Pohon rambai tumbuh liar di area kebun dan ladang. Jenis pohon berkayu keras ini tumbuh subur di banyak tempat. Pohon rambai berbuah setahun sekali dengan puncak masa panen dari Desember sampai Januari. Tanda buah yang matang jika kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Awas, jangan petik buah yang masih hijau, karena rasanya asam. Segar, Bin. Oh iya teman, tidak hanya daging buahnya, kulit rambai juga biasa kami olah menjadi masakan. Mas mana? Nah, biar nggak penasaran, yuk ikut kami. Kami sudah menyiapkan bumbu dan bahan untuk membuat masakan lezat. Ada beberapa daun hutan dan bumbu dapur. Kami juga sudah menyiapkan ikan gabus dan buah rambai. Sebelum dimasak, lebih dulu beras kami bungkus dengan daun layang. Besar kecilnya tergantung selera teman. Jangan lupa kulit buah rambainya kawan. Buluh atau bambu punya kulit tebal dan tidak meninggalkan rasa pada masakan. Jadi, apapun bumbu dan bahan yang kami masak akan tetap nikmat. Jangan lupa isi bambu dengan air supaya tidak mudah terbakar. Ikan dan nasi akan matang setelah dipanggang kurang lebih 60 menit.
Jam, buka tereng kau nangkap nasi ah. Wah, masih hangat nih teman. Fresh langsung dari pemanggangan. Selamat makan. Sadap dah dia. Ada. Mamis, pakai kurit lambai dah. Sarap nih. Mamis, serangkar lagi dah. Mamis. Teman, dari desa kami ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Aruk memang tidak begitu jauh. Maklum, daerah kami berada di ujung utara Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, namanya Desa Lumbang. Berbatasan langsung dengan negeri jiran, membuat banyak penduduk Sambas merantau ke negeri tetangga. Tidak terkecuali ibuku yang mengadu nasib di Malaysia. Bersama Pak Hansip, kami rencananya mau menjemput ibu di pos perbatasan Aruk. Biasanya sih ibu selalu pulang seorang diri, tapi kakak memberitahu kalau ibu sedang tidak enak badan. Jadi kami harus menjemput ibu. Setelah ini, perjalanan akan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi umum dari terminal. Nah, ini dia terminalnya teman. Namanya Terminal Kartiasa. Lokasinya memang berada di pinggiran kota Sambas. Di Terminal Kartiasa inilah bus-bus berangkat dari Sambas menuju berbagai kota di Kalimantan Barat. Ada yang ke Pontianak, Aruk, hingga Putusi Bau. Kalau bus yang kami cari, tentu yang tujuannya ke Aruk. Untung saja bus yang ke Aruk masih ada. Biarpun busnya biasa saja, buat kami tidak masalah sama sekali. Lagi pula ongkosnya kan lebih terjangkau. Yang penting kami bisa tiba di Aruk dengan selamat. Betul kan teman? Kata Pak Sopir, perjalanan dari Sambas menuju pos perbatasan Aruk menempuh waktu kurang dari 2 jam. Memang tergolong cepat, soalnya jaraknya hanya sekitar 80 km dan juga jalanannya sudah sangat bagus dan mulus. Aduh, pelan-pelan dong Pak Supir. Maklum teman, ini kan pengalaman pertama kami naik bus. Kami semua jadinya mabok darat. Daripada nanti muntah, lebih baik kami semua tidur saja. Bangun-bangun, kami sudah sampai di Aruk. Ayo Pak Hansip dan kawan-kawan, mari kita turun. Wah, pos perbatasannya megah sekali ya. Bangunan PLBN Aruk ini betul-betul bagus teman. PLBN sendiri merupakan kependekan dari Pos Lintas Batas Negara. Disinilah orang-orang yang hendak keluar masuk wilayah Indonesia-Malaysia diperiksa terlebih dahulu. Tapi ngomong-ngomong ibu kemana ya? Kok belum kelihatan juga? Jangan sabar bentar Bosan. Jadi kita nak mana? Jalan-jalan makan kok Oh, tapi saudara nak jauh-jauh. Ibu sepertinya masih lama tiba di Aruk. Daripada berdiam diri menunggu ibu, lebih baik kami main saja dulu. Wah, ternyata tak jauh dari pos perbatasan, kami menemukan sungai yang airnya jernih sekali. Pas banget, mumpung siang ini sedang panas-panasnya, kami langsung mandi dan main air saja di sini. Kata warga sekitar, sungai ini bersumber dari bukit yang ada di belakang sana. Bukit tersebut ternyata sudah masuk wilayah Malaysia. Jadi, sungai ini sebetulnya berasal dari negeri jiran, teman. Nama sungainya adalah Riambanong. Selain berenang, aku dan kawan-kawan juga bermain loncat ke dalam air seperti ini. Yeha! Seru sekali. Tenang saja, lokasinya tidak terlalu tinggi kok. Tidak sampai 2 meter. Meski demikian,
Kami semua tetap berhati-hati, teman. Dah kita cari gondang dah. Tentu saja Udin merasa lapar. Kami berempat kan memang belum makan apa-apa sejak berangkat dari desa. Gondang atau keong siput memang banyak ditemukan di sawah atau rawa. Sama seperti di kampungku, di Aruk pun banyak rawa-rawa seperti ini. Rawanya pun sama-sama dangkal. Hanya saja bedanya rawa di Aruk biasanya banyak lumutnya. Gondang, aku gondang. Aku juga dapat. Mana? Oi, bosan aja dah. Aku. Cari lagi. Nah kan, dapat gondangnya. Mencari keong di rawa cukup dengan tangan kosong. Hanya sebentar saja, keongnya sudah terkumpul banyak. Waktunya memasak gondang yang aku dapatkan tadi. Rencananya akan kubuat menjadi sate. Sementara singkong dan sukunnya mau kubakar saja. Pasti lezat sekali. Cara buat sate keong sebetulnya mudah. Sebelum dibuat sate, pertama-tama gondangnya direbus terlebih dahulu di dalam bambu hingga matang. Sambil direbus, aku menuang garam ke dalam bambu. Selain menambah cita rasa, garam juga bisa menghilangkan bau amis pada keong. Karena perlu waktu cukup lama untuk matang, sukunnya aku bakar dari sekarang. Sementara singkongnya sudah aku bakar dari tadi. Singkong udah masak ya? Udah lah. Ambil. Awas Din, hati-hati ambil singkong bakarnya. Masih panas banget soalnya. Nah, itu dia gandongnya alias singkong. Tampaknya keongnya juga sudah masak. Air rebusannya sudah mendidih. Nah, gondang yang sudah matang ini, sekarang kita keluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, tinggal tusuk di dagingnya. Satu tusuk cukup diisi 4 atau 5 buah daging keong. Kemudian, tinggal dibakar deh. Tidak perlu lama, kan daging keongnya sudah matang. Kami sengaja membakar dagingnya tidak memakai bumbu, supaya tekstur daging keongnya bisa lebih terasa. Nah, akhirnya semua sudah matang. Waktunya menyantap sate gondang. Biar makin sip, aku dan kawan sudah membuat sambal kecapnya juga. Jadi, satenya dicocok ke dalam sambal seperti ini. Rasanya luar biasa, teman. Maknyus. Hehehe. Teksturnya kenyal dan terdapat aroma asam dari daging keongnya. Berpadu dengan pedas manis sambal kecap, membuat sate gondang ini begitu nikmat. Ditambah singkong dan sukun bakar, makin mantap deh rasanya. Sebagai pengganti nasi, singkong bisa jadi sumber karbohidrat yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga jadi tambahan tenaga. Wih, Pak Cik. Aduh, celaka. Kami keasikan hingga lupa dengan Pak Hansip. Ayo kawan-kawan, kita segera kembali ke pos perbatasan. Waduh, celaka teman. Sepertinya Pak Hansip memasuki area terlarang. Mana memaksa pula. Gawat ini, bisa-bisa Pak Hansipnya ditangkap petugas keamanan. Pokoknya saya jalan-jalan ke dalam, Pak. Kamu tahu. Siapa? Belum ada tentang boleh. Tuh kan, apa aku bilang? Pak Hansipnya ngeyel sih. Jadinya kan beneran ditangkap. Pak Cik. Yo, Pak Cik nggak tangkap. Oh, tahu lah. Ngapa kau langsung? Oh, nak nyangkut Mak. Kalau Malaysia nun. Oh, ternyata kamu mau jemput ibu ya. Oh, Tempatnya bukan di sini, Dek. mana? Tempatnya ada di area kedatangan. Oh, Kamu silakan pergi ke sana ya, nanti diantar sama Bapak security ya. dah. Untung saja kami tiba tepat waktu. Coba kalau telat sedikit saja, Pak Hansip pasti sudah ditahan di kantor polisi.
itu dia ibuku. Wajahnya memang terlihat pucat sekali ya. Pos yang ada di belakang ibuku sana adalah pos perbatasan milik Malaysia. Sebelum diperiksa paspornya, ibu mesti dicek kesehatannya terlebih dahulu. Ibu kondisinya lagi kurang sehat ya? Iya, Pak. Sebaiknya nanti ibu dari sini langsung boleh ke dokter, terus nanti lebih banyak istirahat ya Bu ya. Syukurlah sakit ibuku tak terlalu parah, sehingga tidak perlu sampai di karantina dan diperbolehkan langsung pulang. Nah, itu dia ibuku. Ibu! Sungguh senang sekali rasanya bertemu. Aku sangat rindu. Aku kangen sekali sama ibu. Sudah hampir setahun ibu tidak pulang ke rumah. Terakhir jumpa ketika lebaran tahun lalu. Mak sakit. Dah, kita balik dah. Kalau mak cerita ya. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pulang. Mumpung ibu sedang beristirahat di rumah, aku pergi bermain sebentar. Ketika perjalanan pulang, kebetulan kami bertemu dengan Bibi yang tampaknya sedang kesusahan. Kami pun berinisiatif untuk membantu Bibi membawakan keranjangnya yang berisi aneka buah dan sayuran. Mana Mak Long? Tadi ya, maklum dari kebun. Boleh ke kami bantu? Boleh. Ayo sini Bi, biar aku bawakan keranjangnya sampai ke rumah Bibi. Nah, akhirnya sampai juga. Jarak rumah Bibi rupanya cukup jauh. Kasih bolang. Kami balik dulu Mak Long ya. Yo hapitan buku-buku baliknya. Mak kami sakit. Ngapa tinggu? Demam. Maklum buatkan obatnya ya. Hah, jangan ke Mak Long. Bisa, tapi maklum tak tolong ya. Wah, kebetulan sekali. Bibi ternyata bisa membuatkan ramuan untuk ibuku yang sedang sakit demam. Bahan utama minumannya adalah buah mengkudu ini. Buah yang satu ini memang sering digunakan dalam berbagai pengobatan karena mengandung banyak khasiat. Mulai dari batuk, saluran pencernaan, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain mengkudu, ramuan obat ini juga menggunakan jahe. Jahenya diiris-iris lalu digeprek seperti ini. Tujuannya supaya rasa pedas yang dihasilkan jahe bisa lebih terasa. Bahan-bahan yang telah disiapkan kemudian direbus satu persatu ke dalam air yang sudah mendidih. Masukkan mengkudu terlebih dahulu. Lanjut jahenya. Dan aduk-aduk sampai merata. Lalu tambahkan kayu manis. Terakhir giliran gula merahnya. Aduk terus-menerus hingga gulanya larut dan tercampur. Wanginya mulai tercium, teman. Aroma rempah-rempah yang begitu khas. Nah, sudah jadi minuman herbalnya. Sekarang tinggal disaring ke dalam wadah. Yo bolang untuk makmu. Makasih Mak Long. Semoga cepat sembuh ya bolang maknya. Semoga saja dengan ramuan herbal dari Bibi ini, ibuku bisa segera pulih seperti sedia kala. Amin. Meski sudah beristirahat seharian, kondisi ibu rupanya masih belum juga membaik. Ibuku tampak lemas karena panasnya tidak kunjung turun. Tapi sebelum ku bawa ke dokter, tak ada salahnya meminum ramuan herbal yang barusan aku buat bersama Bibi. Minum Mak ya. Makasih Elang ya. Semoga cepat sembuh Mak. Awas Bu, pelan-pelan minumnya.
soalnya masih panas. Diminum sampai habis ya Bu, biar cepat sembuh. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami anak-anak dari Desa Lumbang, Sambas, Kalimantan Barat. Aku janji lain waktu kita akan bertualang lagi. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.